Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita kembali akan dicengangkan pikiran kita, akan dibuat mind blowing. So malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang moral dan sains. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini, Dok Des Ryu Hasan. Apa kabar, Dok? Selamat malam semuanya, selamat malam Mas Abu. Saya sambil jalan ini ya. Oke. Nanti kalau sudah sampai tempat, nanti saya buka kameranya. Kalau ini saya jalan, saya buka horor soalnya. Oke. Wah, ini lagi syuting film horor nih kayaknya. Ya, ini film horor. Jadi, ya terima kasih Mas Abu, kita ketemu lagi. Dulu saya ngejar-ngejar Dok Des sampai ke UI Depok loh waktu itu ya. Iya bener. saking pengen ngikutin seminarnya, coba sampai ke UI Depok didatengin. Sampai ke UI Depok itu ya waktu itu. Luar biasa. Kita bicara mengenai sapien waktu itu ya. Sapien ya. Oke, Nah kali ini ya tetap saja kita nanti ya nggak jauh-jauh atau ya berkutat pada isu sapien sih memang gitu ya. Oke. Ini ya kira-kira saya jalan melewati tempat horor ini 5 menit lagi lah ya. Oke. Aman dok. Okay. Soalnya kalau misalkan horor ini nanti Mas Abu yang dilaporkan ini kan begini kok ditayangkan gitu kan, serem ya, nggak usah. Gitu. nanti dituntut ya. Oke. Iya makanya. Oke dok, kita akan opening tentang moral dan sains tuh dari sudut pandang mana kira-kira dok? Silakan. Ya, kalau kita berbicara tentang moral, pertanyaannya apakah binatang yang namanya manusia ini yang punya moral? Jawabannya adalah definitely enggak gitu. Ya, jadi bukan hanya manusia yang kenal moral. Tetapi moral manusia dan moral binatang-binatang lain yang bermoral itu berbeda. Oke. Tapi yang anehnya ini, yang lucunya, manusia itu seringkali mengalamatkan moral-moral jelek itu kepada binatang, padahal binatang tidak pernah melakukan itu. Oke. Ya misalnya kalau ada ini berita-berita perkosaan itu, wah itu memang kelakuannya binatang. Loh, binatang mana yang perkosa? Nggak ada itu ya, nggak ada itu. Binatang selain manusia ya, gitu. Selain manusia, terutama binatang-binatang yang hubungan seksual itu. Pada umumnya semua binatang itu digunakan atau untuk keperluan reproduksi. Hanya binatang-binatang tertentu yang menganggap hubungan seksual atau aktivitas seksual itu sebagai rekreasi. Nah, itu ya. Nah, binatang-binatang apa saja yang menganggap atau memperlakukan atau menempatkan hubungan seks itu lebih banyak sebagai rekreasi ketimbang reproduksi? Satu diantaranya yang nomor satu adalah flipper atau dolphin. Dolphin itu aktivitas seksualnya, hubungan seksualnya itu mereka menikmatinya sebagai rekreasi juga. Jadi dolphin itu bisa menikmati dan bisa merasakan yang namanya orgasme, ya. Dolphin. Nomor 2 simpansi, gitu ya. Di sepupu dekat kita. Bonobo juga itu ya. Orangutan. Nah, nomor 5 manusia. Nah, ini adalah binatang-binatang yang menganggap atau menempatkan yang namanya hubungan seksual itu sebagai rekreasi. Binatang-binatang pada umumnya itu menempatkan atau hubungan seksual itu untuk keperluan reproduksi. Jadi binatang-binatang seperti anjing, kucing, kera babon itu mereka melakukan hubungan seksual pada saat ceweknya itu atau betinanya atau perempuannya itu pada masa subur. Jadi nggak ada yang namanya kucing itu terus kemudian kucing betinanya nggak subur kemudian diperkosa.
nggak ada gitu. Nah, bahkan yang namanya pada binatang-binatang umumnya, kalau mereka itu, yang perempuan itu ovulasi, memasuki masa subur, tubuhnya itu mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia memasuki masa subur. Atau kalau dalam bahasa biologinya disebut estrus gitu. Estrus, misalkan pada kera babon itu pantat si ceweknya itu memerah gitu. Merah itu. Jadi ceweknya itu dalam artian ini ngundang cowoknya nih. Gue udah siap diewek nih gitu. Oke. Itu iya, tanda gitu ya. Itu tanda gitu. Nah, kera babon jantan akan merespon itu, merespon, oh ini udah siap gitu. Anjing juga begitu. Anjing itu kalau kemudian anjing betinanya itu mengalami ovulasi, estrusnya itu dia mengeluarkan aroma, bahkan sampai namanya anjing itu sampai 2 kilometer itu bau aromanya anjing betina yang mengalami ovulasi itu gitu. Mengejar itu. Nah, itu yang namanya estrus. Pada binatang-binatang itu memang berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda pada binatang itu. Tapi itu adalah undangan dari si cewek untuk mengundang cowoknya gitu. Jadi ya sebetulnya kalau begini, yang namanya perkosaan itu binatang apa yang memperkosa gitu. Bayangin aja manusia yang sedang memperkosa itu terus kemudian dasar manusia kelakuannya binatang. Binatang mana itu? Nggak ada itu ya. Jadi manusia ini sering manusia itu mengalamatkan perilaku-perilaku buruk menurut mereka itu sebagai perilaku binatang. Padahal tidak ada binatang yang seperti itu gitu ya. Binatang non manusia ya gitu. Nah, itu salah satu contohnya itu. Salah satu contohnya bahwa manusia itu seringkali menempatkan secara salah yang namanya perilaku, bahwa perilaku buruk itu dialamatkan atau disebut sebagai perilaku binatang lain non manusia, padahal yang melakukan itu hanya manusia ya. Ini saya yang mengatakan begini hanya karena tadi bahwa manusia itu sering mengalamatkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang dianggap manusia itu sebagai tidak bermoral dan dialamatkan ke binatang lain. Padahal ya tidak demikian. Nah, poinnya tadi bahwa apakah hanya manusia yang mempunyai moral? Ya tidak. Tidak. Jawabannya definitely tidak. Bahwa yang namanya moral itu dimiliki oleh binatang-binatang lain. Tapi tidak semua binatang mempunyai moral. Binatang yang mempunyai moral ukurannya dia adalah binatang yang merasa dirinya ada. Tidak semua binatang merasa dirinya ada. Nah, manusia gitu, itu tidak semua binatang merasa dirinya ada. Manusia adalah salah satu dari beberapa binatang yang merasa dirinya ada, gitu, ya, merasa dirinya ada. Tidak semua binatang kemudian merasa bahwa dirinya ada. Manusia adalah salah satu dari beberapa gelintir binatang yang bisa merasakan dirinya ada. Dalam hal ini saya bicara seperti ini tuh pada kebanyakan loh ya. Pada umumnya anjing itu tidak merasa dirinya ada, tapi ada anjing-anjing tertentu yang merasa dirinya ada, gitu. Ya. Terus tidak semua gajah misalnya merasa dirinya ada, tapi ada gajah-gajah tertentu yang merasa dirinya ada. Gitu. Gimana kita bisa tahu individu, gitu ya, individu entah itu gajah, entah itu anjing, itu tikus itu merasa dirinya ada. Gimana kita bisa mengetahui itu dengan tes cermin sederhana, dengan tes cermin. Kalau tes cermin itu yang namanya dengan tes cermin. Kalau misalkan anjing atau kucing atau kera gitu ya, terus kemudian disodori cermin, terus kemudian dia melihat bisa
berperilaku bahwa itu bayangannya dia, misalnya di depan cermin. Jadi dia paham bahwa cermin itu adalah pantulan dari dirinya. Nah, yang seperti ini berarti dia merasa dirinya ada. Gitu ya. Oke. Itu yang namanya itu tes cermin. Dan tes cermin itu menunjukkan bahwa binatang-binatang ini merasa dirinya ada. Nah, pada umumnya binatang-binatang yang merasa dirinya ada, entah itu manusia, entah itu simpanse, entah itu bonobo, entah itu dolphin, itu dia punya konsep moral dalam otaknya gitu. Kenapa kalau kita berbicara morality, misalnya morality, dasarnya apa sih moral itu di otak kita itu? Dasarnya adalah empati itu. Empati. Dalam hal ini apa? Empati itu merasakan penderitaan individu lain. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin menolong individu lain dan bahkan mengabaikan keselamatannya kalau dia tidak berempati. Misalnya simpanse itu ya. Simpanse itu kalau ada simpanse lain yang kecebur misalkan di sungai itu, simpanse ini berani atau mengabaikan keselamatan dirinya menolong simpanse yang tercebur itu. Ini tidak terjadi pada kuda, sapi, nggak terjadi gitu. Wild beast itu ya, wild beast itu binatang yang ada di mana? Di Afrika sana. Kalau ada wild beast lain sedang digigit oleh buaya, yang lainnya cuek. Gitu. Bahkan kuda juga begitu. Kuda itu kalau kemudian anaknya kecebur ya dibiarin gitu. Nggak ada kuda nolong itu. Kecuali Mr. Ed dulu itu ada. Film Mr. Ed itu ya, kuda yang bisa ngomong gitu ya. Sabtu malam gitu. Mr. Ed. Nah itu adalah, jadi moralitas itu dalam otak kita dasarnya altruisme. Altruisme itu adalah mengesampingkan kepentingan diri sendiri untuk individu lain. Siapapun individu itu. Misalnya anjing yang menolong manusia gitu. Ada loh anjing yang bisa menolong manusia, tapi tidak semua anjing gitu. Ya. Kucing juga ada, kucing yang punya, tapi lebih sedikit lagi. Makanya pada umumnya kucing itu lebih bossy daripada anjing. Kalau kucing itu bos gitu ya, minta diladenin gitu ya. Ya, itu yang namanya bagaimana otak kita itu bisa merefleksikan emosi orang lain dalam otak kita. Meskipun tidak 100% benar. Gitu. Terutama manusia. Manusia ini suka menerka-nerka emosi orang. Gitu. Pendapat. Jadi kira-kira ini maunya apa ya? Gitu. Itu manusia begitu. Bahkan pohon pun itu dianggap punya kemauan. Kira-kira pohon ini maunya apa? Terus dikasih makan gitu ya. Terus kemudian kira-kira gunung ini kenapa ya? Kok meletus? Oh marah gitu. Jadi itu adalah manusia, otak kita itu selalu mengira-ngira apa yang dirasakan oleh benda lain termasuk benda-benda mati itu. Makanya terus ada yang namanya animisme itu kan karena kita mengira, manusia itu mengira bahwa literally benda-benda itu bisa diajak ngomong gitu. Jadi yang namanya animisme dulu itu, ya animisme itu bukan orang menyembah batu, bukan. Tapi yang namanya animisme itu menganggap bahwa batu-batu pun itu punya anim, punya jiwa. Gitu. Jadi kalau dulu itu ya, yang namanya animisme itu ya literally ya manusia itu bicara sama batu. Tuh batu, aku mau lewat ya, jangan marah ya. Gitu. Tuh batu, aku mau makan, kamu mau makan nggak? Ya mereka tahu sih batu itu tidak akan menjawab. Cuman ya menganggap bahwa itu adalah membuat nyaman aja. Jadi manusia ini selalu mengira-ngira apa yang dirasakan oleh orang lain. Meskipun itu tidak selalu benar, ini bagus untuk yang namanya ikatan kelompok itu. Nah, jadi yang namanya simpulnya adalah moralitas itu adalah kita itu mengira-ngira, gitu ya, mengira-ngira apa yang dimaui saudara-saudara kita di sekitar kita, kelompok kita itu, dan kemudian memahami satu hal
kesepakatan bersama untuk ikatan kelompok itu. Makanya moral itu ya sangat terbatas pada kelompok tertentu. Misalnya di sebuah kecamatan, moral di sebuah kecamatan itu berbeda dengan moral di kecamatan lain. Itu. Loh kok gitu? Oh iya, kalau kita ketemu di Papua sana, loh yang namanya yang di Papua itu sampai sekarang ya, terutama di Papua Nugini, banyak kelompok-kelompok yang seumur hidupnya pun dia tidak pernah melewati batas-batas sukunya itu sendiri. Karena itu berarti kematian itu. Kematian, nah itu yang namanya moral. Jadi moral itu pada dasarnya ya altruisme tadi. Tetapi moral itu pada perkembangannya itu adalah tentang nilai-nilai yang disepakati bersama gitu. Yang dianggap baik gitu ya. Dan itu tidak selalu harus misalnya terbukti bahwa ini benar atau salah. Itu namanya moral itu ya itu. Moral di satu tempat kan moral di satu tempat belum tentu diterima di tempat lain gitu. Yang sering saya contohkan ya di Jawa gitu ya. Kalau kita makan terus baik itu tidak sopan gitu. Tapi kalau di Sumatera Utara itu menghargai yang menjamu itu. Ya, jadi kita makan dijamu itu ya oleh seorang teman kita di Sumatera Selatan, terus kita Sumatera Utara, terus kita itu kita menghargai yang menjamu itu. Jadi yang namanya nilai moral di satu tempat itu berbeda pada tempat yang lain. Kenapa? Sederhana sih sebetulnya gitu. Karena nilai moral itu tadi memang tujuannya untuk mengikat kelompok, seperti yang dilakukan oleh simpanse itu. Simpanse itu kalau misalkan temannya kecebur, ditolong sama dia. Tetapi simpanse itu kayak manusia, kalau musuh dihajar habis-habisan gitu. Jadi simpanse itu bisa menyerang kelompok lain dengan serangan mematikan gitu. Ya. Jadi secara literally yang namanya politik dan morality itu sama. Itu yang namanya disebut reciprocal altruism. Ya. Altruis milih-milih gitu. Kalau temannya ditolong, kalau musuh dihabisin itu. Sama, moral dan politik dalam hal ini sama persis gitu. Kalimatnya aja beda gitu ya. Satu moral, satu politik. Jadi moral itu dan politik sama. Itu namanya tribal loyalty gitu ya. Ya, kita loyal terhadap kelompok kita aja gitu. Ya, jadi kalau kelompok yang lain dianggap nggak bermoral gitu. Misalnya urusannya moral bagi kelompok-kelompok tertentu adalah nggak jauh-jauh dari selangkangan. Pokoknya itu yang moral itu. Ya, orang nyuri itu nggak apa-apa, tapi kalau pakai rok mini tidak bermoral gitu ya gitu. Benar. Urusannya kan selangkangan gitu ya. Orang mencaci maki orang lain, namparin orang lain, ngeroyok orang lain, itu bukan dianggap tidak bermoral. Tapi kalau kemudian duduk berdua laki-laki dan perempuan, tidak bermoral. Loh, kan urusannya tidak jauh dari selangkangan gitu. Loh, ya nggak apa-apa juga sih, tapi memang itu ukuran moral tertentu gitu ya. Okay. Ada yang namanya moral itu tidak jauh dari selangkangan. Yang pokoknya urusan selangkangan itu urusan moral, yang lain enggak. Jadi tidak membuli orang lain itu tidak bermoral, tetapi pakai rok mini tidak bermoral gitu ya itu. Wah, tuh mencaci maki orang, ngata-ngatain orang di Twitter gitu, tidak dianggap tidak bermoral. Tapi terus kemudian duduk berdua laki-laki dan perempuan di satu tempat kosong, dianggap tidak bermoral. Ya nggak apa-apa sih, tapi itu ukuran moral gitu ya. Jadi ukuran moral itu tidak berlaku universal gitu. Kenapa? Karena otak kita ini menempatkan moral ini kan karena dasar kita mempunyai nilai. Ya. Mempunyai nilai. Dan nilai-nilai ini tidak relevan sebetulnya. Gitu. Dalam kehidupan itu kan tidak ada nilai. Gitu. Dalam kehidupan itu tidak ada nilai. Misalkan ada ayam ketemu serigala, ya dimakan gitu. Terus ayamnya masa mau bilang serigala, Sri, ini kita sesama makhluk hidup nggak boleh saling makan, Sri, harus saling menghargai gitu. Kan nggak ada ayam gitu. Dan bukan berarti serigalanya jahat ya?
enggak itu ya. Sri, jangan makan ayam, Sri, kita sesama makhluk hidup. Lah, kalau nggak makan kamu, aku makan apa? Makan tahu juga nggak bisa aku gitu ya. Jadi itu yang namanya. Nah, jadi nilai dalam hal ini yang tidak universal. Nah, dalam kehidupan tidak ada nilai, tidak ada baik, tidak ada buruk. Kalau ada serigala makan ayam, ya bukan baik, bukan jahat itu. Emang begitu itu. Hanya manusia itu melihat serigala disebut binatang buas. Kenapa? Dia makan ayam. Harimau, binatang buas, makan kambing. Lah, mereka cuma makan binatang lain. Manusia, binatang, tumbuhan, jamur, bakteri dimakan semua sama manusia ini. Tapi manusia tidak pernah mengatakan dirinya binatang buas. Jadi manusia itu mempunyai nilai terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ya, jadi yang namanya morality dalam otak kita itu sama dengan politik persis. Gitu. Tribal loyalty gitu. Hanya saja gitu ya. Moral itu lebih dibungkus dengan segala macam hal-hal yang berbau-bau disakralkan gitu ya, disakralkan gitu. Disakralkan. Sakral sendiri kan nggak ada gitu. Misalkan suatu tempat yang dianggap sakral, itu kan bagimu, bagiku enggak gitu. Itu bagiku ya biasa saja, ya batu gitu. Tapi ada orang-orang yang menganggap sakral. Tadinya itu batu biasa, terus kemudian dipegang sama pengrajin jadi ake, disuci-sucikan gitu. Ini batu biasa gitu. Tapi supaya harganya naik kan, Dok? Nah itu dia, itu dia, itu dia. Moral dan politik juga begitu. Membuat satu yang biasa-biasa nilainya jadi naik. Oke. Sama itu. Beli ayam ya ayam biasa, tapi kalau dilakukan pada saat-saat tertentu jadi sakral gitu. Beli ayam biasa, tapi kalau ayam ini untuk selamatan, lo beda gitu ya. Bahkan ada kepercayaan Jawa dulu, pada saat nyembelih ayam, pada saat anaknya di kandungan 7 bulan itu, terus ayamnya cacat, takut dia, nanti anakku lahir cacat gitu. Ayam gitu. Nah, nilai-nilai yang seperti ini itu karena apa? Otak kita itu memang mesin penghubung. Cilakanya otak kita itu sering menghubung-hubungkan hal-hal yang nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya itu. Misalkan gunung meletus, ini karena orang-orang berbuat jahat. Loh, apa urusannya? Orang jahat sama gunung meletus itu loh gitu ya. Ya. Nanti kalau kamu jahat, kalau kamu berakhlak jelek itu, kamu nanti dipunahkan loh. Kamu nanti dihukum oleh genderuwo penunggu pohon sawo misalnya. Nah dulu yang namanya dinosaurus punah apa? Dinosaurus juga tidak punya akhlak gitu kan, enggak itu ukurannya itu. Kepunahan massal terjadi 5 kali dalam sejarah kehidupan di bumi, 5 kali. Lah apakah trilobita itu terus kemudian dianggap tidak berakhlak sehingga harus dipunahkan gitu. Terus kemudian dinosaurus itu punya akhlaknya nggak bagus kok harus dipunahkan. Nah ini kan ukuran manusia gitu. Hanya manusia ini juga menilainya ini kan karena manusia nggak paham sih. Gitu. Tetapi paham atau tidak tentang kehidupan itu nggak penting bagi manusia. Yang penting yakin. Gitu. Bagi manusia itu nggak penting kok bagi manusia benar atau salah itu. Yang penting bagi manusia itu bisa membuat dia nyaman atau tidak. Termasuk morality itu ya. Nah kalau kita mengacu lagi morality, gitu ya, morality. Memang moral itu adalah tidak universal. Tapi ada morality yang lebih umum atau lebih besar ketimbang nilai-nilai moral tertentu. Misalnya, moral orang Jawa dengan moral orang Batak tentu beda. Yang dianggap hal-hal baik menurut orang Jawa dan yang hal-hal baik yang menurut orang Batak tentu berbeda. Ini moral, urusan moral. Tetapi ada moral-moral yang lebih universal atau lebih umum. Misalnya, tidak boleh menyakiti orang lain, ya, gitu. Tidak boleh nyolong, gitu ya. Itu lebih universal, gitu. Tidak boleh membunuh, gitu. Ya. Membunuh orang lain, gitu. Kalau membunuh kecoa nggak apa-apa, gitu. Itu kan, itu batas-batas moral, gitu. Pada dasarnya sih, kan kita pernah bicara nih. Manusia itu seperti binatang-binatang lain. Untuk melanjutkan hidup kita harus mengambil kehidupan orang lain, mengambil kehidupan lain. Harus.
Mas Abu tidak mungkin melanjutkan kehidupan kalau tidak mengambil kehidupan lain. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan, binatang lain, diambil loh itu. Diambil itu. Untuk apa? Untuk kalori, untuk kebutuhan metabolisme tubuh kita. Kenapa? Ya memang sih kehidupan, alam semesta itu merancang kehidupan untuk saling makan memang itu. Dan itu supaya kehidupan itu bisa makin banyak dan makin berlimpah. Ya, alam semesta ini mengikuti hukum termodinamika kedua, menuju ketidakteraturan alam semesta, yang namanya entropi. Gitu. Ya, jadi dalam hukum termodinamika kedua ada yang alam semesta itu menuju kesemrawutan. Jadi makin lama alam ini menuju ketidakteraturan. Tapi ada satu sistem yang melawan entropi itu, namanya kehidupan itu. Weh, gue ngawur banget matematikanya bro. Pak, tolongin aku dong, ini PR-nya susah banget. Ayo nak, mau apa? Mau tanya soal matematika lagi ya? Iya pak, ini soal matematika bikin kepala aku pusing. Nih, papa warisin. Dulu papa juga jelek banget matematikanya. Tapi papa udah nemuin solusinya. Ambil HP, pakai Sisi fotoin soal yang nggak bisa. Langsung ada langkah jawabannya yang detail. Wah, Pak, Sisi keren banget. Aku suka banget deh. Bukan cuma soal matematika, kimia, fisika juga ada. Suka kan nak? Dan paling penting, gratis banget pakainya. Masalah belajar hubungi Sisi. Gitu. Hidup ini melawan entropi. Gitu. Entropi ini gampangnya gini loh Mas Abu. Kalau Mas Abu di kamar tidur ya, duduk di atas tempat tidur sambil nonton TV, ya sambil nonton TV. Sebentar aja atau cepat atau lambat, spraynya acak-acakan itu. Gitu. Iya. Acak-acakan itu. Nah, untuk membereskan itu, membuat itu teratur, butuh tenaga, butuh energi gitu. Merapikan spray, terus kemudian remah-remahnya disingkirin gitu ya. Itu memerlukan energi. Jadi, entropi itu bisa diturunkan kalau kita memakai energi atau menyerap energi dalam satu sistem. Nah, kehidupan ini begini gitu ya. Kehidupan itu cenderung menurunkan entropi dan mengarah ke teraturan, meskipun keteraturan dalam kehidupan ini ya ada batasnya gitu ya. Misalkan Mas Abu waktu masih bayi, terus kemudian dewasa itu makin teratur. Tapi begitu tua ya sudah penyakit satu persatu datang gitu. Ya. Jadi ada batasannya kehidupan itu untuk melawan entropi gitu ya. Melawan entropi pada suatu saat ya harus rusak juga gitu. Tapi selama 4,5 miliar tahun atau 3,5 miliar tahun yang lalu sejak ada kehidupan pertama, itu sudah terbukti bahwa kehidupan itu melawan entropi. Melawan entropi. Kenapa? Kehidupan ini makin lama makin banyak kok. Makin lama makin banyak di muka bumi ini, gitu ya. Makin lama makin bahwa ada yang punah, iya, ada spesies yang punah, iya, tapi spesies yang muncul itu lebih banyak daripada yang punah. Jadi laju kepunahan masih kalah dengan laju spesiasi. Itu. Ini bukti bahwa kehidupan ini adalah melawan entropi. Ya, entropi. Moral itu, moral, kesadaran, ini sebetulnya sampah dari kehidupan itu. Sampah dari kehidupan. Nggak perlu sih kehidupan itu sadar itu. Nggak perlu itu, nggak perlu. Tetapi kesadaran itu sendiri muncul dalam evolusi. Hanya binatang-binatang tertentu yang sadar itu. Dan untuk pertama kalinya
ada kehidupan yang mengetahui cara kehidupan itu bekerja gitu. Manusia kapan ya baru-baru aja sih gitu. Bagaimana alam semesta itu dimulai, bagaimana kehidupan itu dimulai gitu. Ya. Kalau kita sekarang paham lah kehidupan kita itu berawal dari 3,5 miliar tahun yang lalu gitu ya. Pada saat saya masih SMA itu perdebatannya kehidupan ini adalah mulai 3 miliar atau 4 miliar tahun yang lalu gitu ya. Sekarang kita bicara sebenarnya kehidupan ini tepatnya 3,5 miliar atau 3,6 miliar tahun yang lalu. Jadi pengetahuan kita itu makin lama makin presisi. Sama dengan kalau kita mengatakan Big Bang itu terjadinya kapan? Dulu tahun 80 waktu saya masih baru lulus SMA itu perdebatannya adalah 10 miliar tahun yang lalu apa 20 miliar tahun yang lalu. Perdebat gitu ya. Sekarang perdebatannya adalah 13,7 atau 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi semakin presisi ya. Iya itu. Nah, untuk pertama kalinya ada kehidupan yang mengetahui dan bisa menjelaskan cara kehidupan itu bekerja. Kapan? Ya baru-baru aja sih. Belum 100 tahun gitu ya. Belum 100 tahun yang lalu gitu. Kenapa kehidupan ini bekerja? Nah, demikian juga dengan moral ini. Kapan sih kita mengetahui bahwa yang namanya otak kita itu menghasilkan moralitas? Belum lama, Mas. Tahun 1992 baru kita paham gitu. Belum lama gitu. Jadi kalau kita menganggap moral itu, kalau dulu filsuf itu menganggap moral itu ya dengan versi-versinya sendiri. Misalnya ya, Plato, moralitas itu apa. Terus kemudian Immanuel Kant lah itu misalkan moralitas itu apa gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lebih dalam lagi, sebetulnya moralitas itu ada urusannya dengan logika atau rasionalitas kita enggak? Enggak ada. Enggak ada. Moralitas itu adalah perkara emosi, bukan perkara rasionalitas. Jadi otak emosi kita yang menentukan tindakan-tindakan moral kita. Kalau Immanuel Kant mengatakan yang namanya tindakan moral itu adalah tindakan-tindakan rasional. Maka imoralitas itu identik dengan irrationality. Jadi yang namanya Immanuel Kant itu menganggap bahwa kita bermoral itu harus kita pertimbangkan baik buruknya secara sadar. Gitu. Menimbang-nimbang. Gitu. Padahal tidak demikian. Moralitas kita itu lebih didrive oleh emosi ketimbang rasionalitas. Ya, gitu. Makanya yang namanya moral itu dilatih, bukan dikasih tahu gitu. Jadi nggak ada kaitan sama intelijen gitu dok, pintar, apa IQ, nggak ada ya? Nggak ada yang namanya moral, otak moralitas itu betul-betul hampir semuanya dikendalikan oleh otak emosi, bukan otak rasionalitas. Ya, nah otak moralitas itu, otak morality itu lebih mirip atau similar dengan otak estetik. Gitu. Jadi keputusan moral itu lebih sama dengan keputusan estetik. Misalkan Mas Abu lihat gambar, Mas Abu dalam waktu 50 nanodetik, Mas Abu bisa mengatakan lukisan itu bagus atau tidak. Gitu. Kalau ditanya kenapa, baru cari-cari alasannya gitu. Oke. Nah, itu yang secepat itu tuh emang secepat itu. Kok bisa secepat itu, gimana sih, Dok? Itu yang disebut emosi gitu. Jadi kita itu lebih banyak, kehidupan kita lebih banyak dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat emosi ketimbang rasional. Misalnya, Mas Abu bisa bulu tangkis enggak? Bisa. Nah, latihan bulu tangkis itu pada dasarnya mengasah gerakan-gerakan emosional gitu. Mas Abu itu tidak akan berpikir aku tak menggerakkan tangan kananku, enggak gitu. Itu karena latihan gitu. Misalnya Lim Swee King atau Rudi Hartono dulu
8 jam dia, 8 jam sehari di lapangan bulu tangkis. Dalam rangka apa? Matanya, gerakannya itu melihat pola. Kalau satelkom itu begini, arahnya ke sana, nanti aku harus bereaksi begini. Itu nggak pakai mikir itu. Seperti Mas Abu nyetir, memang mikir. Belok kiri, belok kanan, enggak, itu otomatis itu. Karena itu misalkan Mas Abu dari kantor atau dari mana ya, dari pasar itu atau dari tempat latihan itu, pulang itu nggak pakai mikir. Apalagi itu sudah 10-an kali, ratusan kali nggak pakai mikir, tahu-tahu sampai rumah. Itu karena semua hal itu dipetakan oleh otak kita dan tubuh kita itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu. Demikian juga dengan moralitas itu. Orang tidak mengambil handphone yang tertinggal di misalkan di McD atau di Pizza Hut itu nggak bisa ditakut-takuti dengan dosa, nggak ada. Harus dilatih sejak kecil. Punyanya orang lain nggak boleh diambil. Itu dilatih itu. Sekarang saya tanya deh Mas Abu, mengambil handphone orang itu moral yang baik atau moral yang jelek? Jelek. Mencuri kan maksudnya kan? Mencuri. Ada nggak tempat di Indonesia ini yang aman kita ninggal handphone 1 jam lagi ada tempat di situ? Ya. Padahal kita ditakut-takutin. Kamu nyolong itu nanti neraka tempatnya. Itu dosa loh. Nggak ngefek karena nggak pernah dilatih itu. Sementara kalau di Jepang ini ya itu mereka dilatih untuk tidak ngambil barangnya orang gitu. Dari kecil dilatih gitu. Latihan, benar-benar latihan dari kecil dilatih itu. Seminggu 3 kali mereka berlatih untuk tidak mengambil barangnya orang gitu. Latihan itu. Kenapa? Karena ini hal yang bersifat emosi, bukan rasional itu. Bukan rasional. Kamu itu ya di samping kananmu, samping kirimu itu ada 2 komputer yang mencatat baik dan burukmu. Nggak ngefek Mas itu. Nggak ngefek gitu. Nah ini yang kita bilang tentang morality gitu. Jadi morality itu alih-alih itu adalah rational thing, tapi ini adalah emotional things gitu ya. Oke. Beda juga dengan yang disampaikan Plato. Plato itu mengatakan dalam tubuh kita itu ada 2 kuda. Yang satu kuda hitam, satu kuda putih. Nah kita itu di tengah-tengahnya mengarahkan kuda ini kemana gitu. Itu dasar-dasar morality menurut Platonik ya, filsuf Platonik. Tapi filsafat Plato sendiri berbeda dengan filsafatnya Immanuel Kant, berbeda dengan filsafatnya Aristoteles misalnya. Semuanya saling bertentangan, nggak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah gitu. Bertentangan kok gitu ya. Filsafatnya Sigmund Freud bertentangan dengan filsafatnya Carl Gustav Jung gitu, guru murid itu. Nggak mungkin dua-duanya benar, yang mungkin dua-duanya salah. Dan setelah kita mempelajari dan memahami cara kerja otak yang belum lama, baru 1990 kita mulai memahami bahwa yang namanya emosi itu adalah hasil kerja otak, bahwa yang namanya menggerakkan pada saat kita latihan sepak bola, main gitar, latihan bulu tangkis itu adalah mengasah otak emosi kita untuk melakukan respon secepat yang kita inginkan gitu. Kita baru paham, oh ini emosi. Oh ini rasionalitas itu. Dan kita juga paham pada saat tahun 1995 tepatnya itu bahwa kita memetakan moralitas otak kita itu asalnya dari mana, itu terpetakan. Kenapa? Tadi altruisme. Altruisme itu di mana? Di tempat yang tipis kecil itu yang namanya orbitofrontal cortex kalau pada manusia itu. Di mana di situ kita menemukan yang namanya banyak neuron cermin. Karena neuron cermin itu ketemu secara tidak sengaja tahun 1995. Neuron cermin. Dengan neuron cermin itu, semakin banyak neuron cermin itu kita bisa merasakan emosi orang lain meskipun perasaan kita nggak 100% benar gitu ya. Misalnya yang paling gampang itu gini. Pada saat ibu-ibu atau mbak-mbak itu nonton drama Korea atau nonton sinetron, dia bisa ikut nangis loh. Dia nangis itu. Kesedihan yang ada di sinetronnya dia bisa nangis. Dulu ada film Ratapan Anak Tiri gitu ya.
Tahun 70-an itu ada yang namanya film Ratapan Anak Tiri. Itu keluar gedung itu bisa nangis-nangis mingsek gitu ya. Karena dia merasakan kesedihannya si Faradila Sandi nih ya gitu. Nah, itu karena kita itu bisa menerka-nerka apa yang dirasakan orang itu. Padahal itu kan bintang film gitu ya. Gitu. Jadi kita ini bisa mencoba-coba merasakan. Tetapi itu tadi kemampuan kita mencoba menerka-nerka perasaan orang, terus kemudian ditambah lagi dengan kemampuan kita mengatakan yang tidak sepenuhnya, yang dengan kata lain berbohong yang baik itu ya. Tata krama itu kan berbohong yang baik itu. Itu bisa ya kan? Tata krama itu kan bohong yang baik itu. Karena bener, ketemu bos senyum-senyum gitu ya. Iya gitu. Boleh benci sama direktur tapi nggak boleh ngomong gitu ya. Boleh gitu. Selamat pagi Pak. Padahal dalam hati mati aja kamu gitu ya. Nah, ini adalah manner, tata krama. Itu adalah manusia menemukan cara menyampaikan yang tidak sesungguhnya sehingga dia bisa bekerja sama meskipun tidak saling suka gitu ya. Dan moralitas tempatnya juga ada di situ gitu. Kita boleh aja tidak senang sama satu kelompok kita, tapi sepanjang kita terikat dalam satu moral tertentu, kita cenderung bisa bekerja sama. Sampai di sini dulu, Mas. Ya, Oke, Dok, asik banget. Terima kasih banyak, Dok. Ini apa sih? Wah, ngopi ini tampaknya. Oke, ya ini. Kopinya pakai tabung reaksi. Di laboratorium. Oke Dok, terima kasih banyak Dok. Ini baru sangat ngeh banget bahwa ternyata moralitas itu adalah konteksnya dari emosi gitu ya, bukan masalah rasionalitas gitu. Itu make sense lah itu dan memperkuat lah Dok. Oke, nah ini ada beberapa catatan nih. Kalau kita bicara kan kalau ada yang namanya ekosistem dan ekosistem gitu ya, jadi ngelihat. Dan ini tadi ada yang nanya bahwa kok manusia disamain sama binatang sih Dok? Nah itu mungkin agak sedikit dijelasin Dok. Tadi ada yang nanya gitu. Nah tapi poinnya gini. Ketika kita bicara bahwa hak asasi manusia seakan-akan manusia itu lebih atas daripada tumbuhan, binatang, apa dan lain-lain gitulah kira-kira. Padahal kan kita dalam satu kesatuan sistem sebetulnya, dalam satu kesatuan semesta gitu. Nah, sehingga manusia bisa merusak alam, bisa ya dalam tanda petik ya si binatang bisa di dalam tanda petik disiksa dan lain-lain lah. Karena balik lagi, apakah manusia tidak punya kesadaran bahwa kita adalah satu ekosistem atau emang karena kebiasaan tadi Dok? Gimana kira-kira? Kodok juga nggak sadar sih bahwa dia itu sebetulnya bersaudara sama nyamuk, nggak menyadari dia. Kodok. Ya tidak serta kodok lebih mulia dari nyamuk kan. Nah sekarang dalam biologi itu ada 5 kerajaan. Ya. Oke. Ada kerajaan bakteri, ada kerajaan jamur, ada kerajaan tumbuhan, ada kerajaan binatang. Lah kalau manusia itu nggak masuk binatang itu mau masuk jamur atau mau masuk tumbuhan itu. Ngapa itu ya itu. Lah kalau nggak mau dibilang binatang terus mau dibilang apa? Tumbuhan gitu. Karena dalam biologi itu kingdom of animalia gitu ya. Bahwa manusia ini spesiesnya Homo sapiens gitu. Masuk dalam keluarga atau masuk dalam genus Homo, manusia, hominid gitu ya. Masuk dalam keluarga kera besar, the great ape. Kita itu satu famili dengan yang namanya simpanse, bonobo, orang hutan, gorila. Satu famili gitu. Dan kita masuk dalam ordo primata namanya. Ya. Nah, primata ini masuk dalam kelas namanya mamalia. Binatang menyusu gitu ya. Mamalia ini masuk dalam filum yang namanya vertebrata. Binatang bertulang belakang gitu. Nah, kita masuk dalam kerajaan besar kingdom of animalia. Tapi kita ada kingdom lain, kingdom tumbuhan, kingdom of plantae gitu ya. Tapi tetap itu kita saudara kita gitu. Kalau bukan saudara nggak bisa dimakan itu. Jadi sebetulnya pada dasarnya manusia itu makan bengkoang, manusia itu makan makan nasi, manusia itu makan kambing, manusia itu makan babi atau manusia makan manusia. Itu pada dasarnya sama. Binatang
untuk melanjutkan kehidupan, mengambil kehidupan lain itu. Tapi moralitas manusia batas-batasi. Ini boleh dimakan, itu nggak boleh misalnya itu. Ya, pada dasarnya sama aja. Manusia makan manusia dan manusia makan wedhus sama itu. Binatang makan binatang. Tapi manusia itu punya moral tertentu gitu. Ada yang manusia nggak boleh dimakan itu. Tapi pada satu saat ada di sebuah misalnya sebuah peradaban di Pulau Paskah sana itu, karena awalnya mereka sangat sejahtera, kemudian terjadi disruption pada kelompoknya itu, akhirnya mereka jadi masyarakat yang tidak sejahtera, dan dalam waktu 3 generasi mereka diperbolehkan makan jenazahnya saudaranya gitu, dalam satu kelompok itu, ya kanibalisme itu dalam kelompok-kelompok tertentu diperbolehkan itu. Apakah ini tidak bermoral? Loh, yang moralnya mereka membolehkan itu gitu ya. Itu dibahas di bukunya Jared Diamond yang judulnya Collapse. Coba baca gitu ya. Jadi bagaimana yang namanya peradaban itu bisa runtuh gitu ya. Bagaimana yang namanya moralitas itu bergeser dalam waktu singkat itu. Ya itu ada dalam bukunya Jared Diamond yang berjudul Collapse itu. Itu terjemahan bahasa Indonesianya ada di Indonesia dulu, dibaca aja itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia ya seperti kalau lah nggak mau disamakan, nggak mau binatang gimana? Lu kan kita ini makhluk. Itu kan masalah keyakinan, bukan masalah sains. Evolusi kan teori, iya memang teori, tapi teori itu tidak dibangun atas dasar fakta-fakta itu ya, bahwa memang betul disebut teori bahwa kita itu menurut teori evolusi kan kita ini ada yang bersaudara dengan beruang, bersaudara dengan kambing, bersaudara dengan ayam, bersaudara dengan bengkoang, bersaudara dengan kecoa gitu ya. Ada teori yang lain yang mengatakan kita itu bersaudara dengan genteng, kendi, kreweng karena terbuat dari tanah liat. Ya nggak apa-apa, terserah kamu mau bersaudara sama tanah liat apa genteng apa bersaudara sama wedhus, ya terserah, milih aja gitu. Nggak apa-apa, tapi kalau kita berbicara mengenai biologi memang berpegang, biologi modern ya, biologi modern itu memang berpegang pada teori evolusi gitu. Jadi ya aneh kalau kemudian biologi tapi tidak mengacu pada teori evolusi gitu. Tapi ya suka-suka mulah ya gitu. Tapi yang namanya ya suka-suka lah ya. Oh, memang orang itu kan sukanya milih-milih, cherry picking gitu ya. Nggak apa. Oke. Anyway dok, tadi ada hal yang menarik waktu ngomongin tentang animisme dan ikatan kelompok gitu. Apakah ada hubungannya antara moralitas dan akhirnya jadi belief system gitu dok? Saking yakinnya, percayanya, itu ikatannya tuh gimana tuh sama yang ikatan kelompok tadi? Silakan dok. Ikatan kelompok itu, manusia itu dirancang oleh alam semesta itu saling berkompetisi gitu. Ya itu. Tetapi manusia ini sebagai ya istilahnya kehidupan yang unik dengan yang berbeda dengan yang lain-lain, pada dasarnya manusia itu sulit bekerja sama kalau bersama ya antara lebih dari 50 atau 150 lah maksimal itu ya. Sulit bekerja sama. Jadi kalau vlog atau gerombolan-gerombolan di zaman pemburu pengumpul itu sebelum itu sulit mereka itu berkelompok lebih dari 50 itu. Sulit itu. Begitu apalagi 150, begitu 100 itu mereka cenderung pecah menjadi 2 kelompok itu ya. Itu adalah sifat dasar manusia gitu. Sifat dasar manusia berkompetisi. Nah, kira-kira 150.000 tahun yang lalu terus manusia mengembangkan bahasanya, dan 70.000 tahun yang lalu manusia bisa mulai ngarang gitu ya. Ngarang barang yang nggak ada diada-adain gitu ya. Yang namanya fiksi itu, dan itu yang membuat manusia bisa bekerja sama dalam jumlah melebihi 150. Ya, melebihi 150 gitu. Melebihi 150. Kenapa? Ya itu tadi.
Kalau Mas Abu satu angkatan waktu kuliah itu lebih dari 200 orang, pasti ada yang tidak kenal. Pasti. Gitu. Iya. Ya. Tapi kalau Mas Abu misalnya kuliah di UI misalnya, begitu orang lihat orang pakai jas kuning, ini saudara. Gitu. Ini teman. Ini yang bisa dia tuh ya. Jadi fiksi tentang UI itu penting itu. Ya. Moral juga begitu. Manusia itu terkelompok itu, makanya yang namanya peleton itu nggak boleh banyak-banyak, maksimal 30, satu peleton supaya akrab gitu. Ya, kalau manusia itu misalkan 30, manusia itu akrab, baunya aja hafal gitu. Baunya hafal itu. Baunya ini bau temanku ini. Kenapa? Bau jempol gitu ya. Tapi ini teman gitu. Ya itu teman. Nah, makanya peleton dalam tentara itu tidak boleh banyak. Karena misal ini mereka itu harus saling terikat kuat secara emosi gitu ya. Satu peleton. Makanya yang namanya komandan peleton itu raja di kelompok. Kenapa? Setiap anggota peleton itu paham kemampuan komandan peletonnya itu. Jago tembak, jago berantem ya. Gitu. Tetapi kalau 15 peleton, 20 peleton menjadi satu kompi, mereka nggak saling kenal gitu. Diperlukan narasi yang mengikat mereka gitu. Mulai ngarang mereka. Misalnya komandan peletonnya itu bilang, komandan kompi kita ini kecil tapi sakti lo ya. Mulai ngarang gitu. Oke. Tapi itu penting ya dok ya. Penting gitu. Yang pertama, komandan kita itu kan gede lah. Komandan kompi kita itu kecil masa kalah. Lah komandan kita itu untuk apa namanya mengangkat harga dirinya itu, aku kalah karena dia lebih sakti gitu. Padahal mana ada seorang sakti ya? Ya nggak ada lah ya. Nggak ada. Karena Mas Abu itu magician. Gitu. Magician doesn't believe in magic, itu nggak ada gitu. Iya, paling nggak bisa menikmati nonton sulap saya sih dok, bener. Kalau nonton sulap nggak bisa menikmati. Magician doesn't believe in magic. He plays some trick, ya kan? Nggak ada magic di situ, itu trick aja, itu tipuan itu. Jadi misalkan Mas Abu jadi tentara, terus kemudian contohnya bilang gini, komandan kompi kita ini sakti loh, kemarin dia bawa ular 1 jadi 4. Nanti ini Mas Abu, iku sulapan gitu kan gitu. Oke dok, thank you dok, thank you. Asik. Terima kasih dok. Oke, saya masih pengen banyak nanya, tapi seperti biasa nih pertanyaan udah banyak banget. So teman-teman yang di Instagram Live, yang di YouTube maupun yang di Zoom, kalau mau berpartisipasi, bertanya atau memberikan satu tanggapan, mumpung ada Dok Des malam hari ini, yuk kita diskusi dan berdialog. Oke, tampaknya sudah ada yang lesen, Bu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat malam dokter, Mas Abu. Malam. Selamat malam Mbak Anca. Dokter, adakah dampak negatif sains yang berhubungan dengan moral pribadi seseorang dengan kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia? Yang kedua, menurut Barbour, hubungan sains dan agama itu salah satunya hubungan konflik. Maksudnya gimana, Dok? Terima kasih. Makasih Mas Abu. Terima kasih. Wah, asik nih pertanyaannya. Silakan, Dok. Ini ya. Yang pertama, sains itu nggak peduli nilai sih sebetulnya itu. Sains itu bebas nilai itu. Bebas nilai sains itu. Sains itu tidak baik dan tidak buruk. Gitu. Ya, tidak baik dan tidak buruk. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu bukan karena jujur, ya memang karena 4 itu. Mana ada guru matematika bilang begini, anak-anak 2 tambah 2 berapa? Ayo jawab yang jujur. Dia nggak ada. Gitu. Bukan kejujuran ya, benar-benar. Nggak ada, emang 4 gitu. Ya, jadi yang namanya sains itu bebas nilai. Tetapi pada sains itu diaplikasikan untuk kepentingan manusia, itu namanya teknologi gitu. Ya. Nah, teknologi ini yang mempunyai potensi bermanfaat atau merugikan manusia. Gitu. Misalnya, katakanlah siapa ya, siapa namanya, katakanlah
Alfred Nobel itu, dia itu terus kemudian dia itu berhasil mengekstrak yang namanya nitro itu ya, nitrogen itu, trinitrotoluen itu, TNT itu dari ganggang itu. Ya, dari ganggang, dari lumut itu, lumut kerak itu, lichines itu ya. Itu yang namanya diatome, dari diatome, ganggang diatome itu juga, diatome. Mereka itu dia tuh mengekstrak yang namanya TNT, trinitrotoluena. Terus kemudian dikembangkan jadi trinitrogliserin, gitu ya. Trinitrogliserin, trinitrogliserin ini temuan si Alfred Nobel itu. Ya, Alfred Nobel ya, dia belajar sains aja. Tetapi begitu ketemu trinitrogliserin ini, gliserin ini punya potensi macam-macam. Bisa jadi dinamit gitu ya. Dinamit itu. Dinamit pun bisa digunakan macam-macam. Misalnya digunakan meledakkan batu-batuan untuk membuat semen. Ya nggak apa-apa itu. Tapi untuk meledakkan orang juga bisa, bom bunuh diri juga bisa gitu ya. Jadi yang namanya sains itu bebas nilai. Tapi temuan ini manusia tuh bisa memakai untuk apa? Jadi yang namanya teknologi itu yang mempunyai potensi advantage atau disadvantage. Sainsnya sendiri bebas itu. Ya, jadi kita seringkali ini dampak buruk dari sains. Kamu kok nggak pernah bilang dampak buruk dari agama gitu? Siapa? Dampak buruk dari agama ya banyak itu. Benar. Ya? Dampak buruk agama itu ya banyak itu. Nah, kita berbicara mengenai nilai. Tapi kalau sains sendiri, sains itu berbeda dengan agama ya. Kalau agama dari awal memang berkutat dengan nilai, tapi yang namanya sains itu bebas nilai. Ya, bebas nilai. Nah, sains itu bebas nilai. Nah, itu yang namanya sains. Tapi sekarang kalau ditanyain lagi, apakah terus kemudian pertanyaan kedua tadi apa Mbak Anja? Pertanyaan kedua tuh yang antara sains dan agama itu konflik gitu. Oh iya. Apa tuh maksudnya? Sebetulnya sains itu nggak peduli loh sama agama itu. Nggak peduli itu. Nggak ada sains, ayo kita membuktikan agama tertentu salah. Nggak ada itu. Bahkan sains juga tidak ada misalkan, ayo kita membuktikan bahwa keyakinannya dia salah. Enggak itu. Misalkan sains itu juga nggak peduli tentang Tuhan, nggak peduli gitu, nggak peduli gitu. Hanya saja kalau ada temuan-temuan sains yang kemudian bertentangan dengan keyakinannya, yang belingsatan yang punya keyakinan gitu. Sainsnya sebenarnya nggak apa-apa. Kalau kemudian ada temuan sains, terus kemudian yang bertentangan dengan keyakinan tertentu, ya itu kebetulan aja bagi sainsnya. Tapi yang belingsatan yang punya keyakinan itu. Gitu. Misalnya, ini tadi, misalnya, secara sains temuannya adalah manusia itu binatang. Lah, yang belingsatan yang percaya bahwa manusia bukan binatang itu. Bahwa manusia punya lebih tinggi dari yang belingsatan kan orang-orang itu. Nah, sains ini nggak peduli gitu. Pokoknya yang nama binatang gitu. Mau terserah kamu yakin apa enggak. Pokoknya binatang gitu. Bener ya. Intinya sains nggak pernah ngajak ribut gitu ya dok ya. Gitu. Yang ribut orang-orangnya sendiri yang punya keyakinan gitu. Lah sains itu loh nggak pernah ribut. Kamu ribut sendiri gitu. Oke dok. Thank you dok. Itu sih strong apa namanya strong wordnya adalah bahwa sains itu bebas nilai gitu ya. Karena ya balik lagi dia dinamis, dia selalu membaru dan seterusnya gitu ya. Dan semua juga pada akhirnya akan dibuktikan oleh sains ya pada akhirnya. Oke, thank you dok. Terima kasih banyak dok. Anyway, ini ada pertanyaan menarik dok karena mungkin ini juga berkaitan sama yang recently gitu ya kejadian gitu. Ya. Selamat malam Dok Des, ini dari Agustin Septian teman kita di YouTube. Izin bertanya, apakah orang yang melakukan kekerasan seksual itu memang ada kelainan di otaknya atau memang psikopat atau emang selera aja katanya? Gimana tuh Dok? Iya, kalau kita bicara tentang selera misalnya ya, kita tentang selera, psikopat itu memang ada orang kecenderungannya psikopat, ada, memang kecenderungannya. Tetapi kecenderungan psikopat itu
bisa ditekan sejak kecil. Ya, itu kecenderungan. Bahwa misalnya yang disebutkan tadi, bahwa yang namanya psikopat itu adalah apakah itu kemauannya dia atau memang bawaan gitu. Bawaan, ya itu memang kecenderungannya tertentu itu bawaan. Memang dari sononya. Gitu. Tetapi bukan berarti setiap bakat itu harus muncul. Enggak, itu. Enggak muncul. Misalnya, Mas Abu ini bakat main sulap nih, tapi kalau nggak pernah latihan, gimana? Nggak ada. Mas Abu bakat main gitar, seumur hidup nggak pernah ketemu gitar. Kapan gitarannya? Gitu ya. Jadi bahwa bakat-bakat itu ada dalam diri kita, iya. Tetapi kalau dari kecil bakat itu ditekan, ya nggak muncul. Buktinya apa? Ya di society seperti di Jepang, di Denmark, di Prancis gitu, itu sudah nggak ada lagi. Misalkan barang ketinggalan hilang, nggak ada itu, ya. Kecuali di Jerman sekarang hilang lagi. Padahal saat ada pengungsi dari Timur Tengah itu hilang lagi itu, gitu. Ya. Jadi kalau bakat dari kecil ditekan, ya nggak muncul. Tapi kalau bakat dari kecil terus diasah, ya muncul. Gitu. Oke, jadi poinnya ya balik lagi ya, itu semuanya. Ada statement gini dok, we are what we repeat gitu dok, diulang-ulang menjadi diri. Betul. Gitu ya. Itu seiring ya berarti ya. Oke. Betul, iya. Kalau kita mengatakan bahwa yang namanya mari kita membudayakan gitu ya. Pada dasarnya membudayakan itu membiasakan, ya. Dan membiasakan itu adalah melatih gitu. Harus latihan gitu. Kalau kita mau membiasakan misalkan budaya baca kita kurang. Lah, gimana nggak kurang? Orang dari kecil kalau ada bacaan itu jangan baca, bukunya sesat gitu. Gimana? Ya balik lagi. Oke. Jadi ya perubahan datang dari kebiasaan, balik lagi gitu ya dok ya, poinnya ada di situ ya. Ya memang. Oke, thank you dok, terima kasih. Oke, ini ada lagi yang raise hand, Ibu atau Mbak Mona, silahkan. Vodkanya enak Mas Indra. Halo, selamat malam. Malam, silakan. Malam Kang Abu, malam Dok. Ya, silakan. Selamat malam. Ya, jadi tadi kan bicara bahwa tendensi atau bakat untuk psikopat itu kan udah ada dari sananya, cuman kalau ditekan itu nggak bakal muncul ya. Nah, sekarang kebalikannya. Saya koreksi dulu ya. Iya. Bahwa yang namanya ya kalau ekstrim nggak bisa. Kalau yang orang psikopat ekstrim dilatih gimana ya nggak bisa. Oke, baik. Oke, nah berarti ada unsur innate-nya ya dari dalam diri kita sendiri. Nah sekarang kalau kita bicara tentang moralitas yang umum, yang universal seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri. Tadi kan itu ada unsur habitualnya, jadi kalau dilatih ya kayak Jepang tadi itu tidak, ya kecenderungannya lebih akan untuk mengikuti moralitas yang baik itulah. Nah sekarang saya tuh pernah dengar kayak istilah akal sama kolb gitu, jadi yang satu ke arah lebih intelektual atau logika, kolb lebih ke arah emosional sama hati gitu. Nah, kalau saya sih pribadi kalau melakukan sesuatu yang kayak salah gitu ya, di hati atau di dada saya tuh kayak ada yang kurang ngenah gitu, kayak nggak enak lah gitu, kayak ada kecoel gitu. Nah, apakah ini indikasi ada unsur yang dari dalam diri kita sendiri, innate, atau mungkin memang juga ada unsur habit dan dengan pengasahan lebih lanjut perasaan yang tidak enak itu akan lebih besar kalau kita melakukan yang sesuatu yang tidak sesuai dengan moralitas gitu kira-kira. Oke. Masuk akal nggak? Maaf kalau agak berantakan. Oke. Oh enggak apa-apa. Oke, silakan dok. Ini asik nih, silakan. Yang pertama yang namanya hati kita itu, liver kita itu alat pencernaan, bukan alat merasakan. Ya, itu. Jadi hati saya nggak enak, itu nggak ada. Hati, perasaanku nggak enak. Perasaan kita itu bukan diproduksi oleh hati kita. Itu. Perasaan kita diproduksi oleh otak kita. Jadi definitely itu adalah cara kerja otak kita. Jadi yang perasaan tadi itu cara kerja otak kita. Berpikir juga cara kerja otak. Jadi hasil kerja otak kita. Berpikir, perasaan, terus kemudian emosi, mood, semua itu adalah hasil kerja otak kita. Sekarang kita bisa mendefinisikan atau memetakan semuanya itu. Ya.
emosi sudah bisa kita petakan, ya. Terus kemudian mood kita juga bisa memetakan. Satu-satunya yang belum kita bisa petakan adalah kesadaran, sebetulnya, ya. Jadi hasil kerja otak kita yang belum bisa kita petakan atau kita belum tahu kita belum jelas algoritmanya adalah kesadaran. Nah, apakah itu innate dalam tubuh kita? Loh lah iyalah ya, gitu. Tubuh kita ini adalah disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam, ya. Nggak ada lah takhayul dalam tubuh kita, itu nggak ada, gitu ya. Semua itu hasil kerja otak kita, gitu, ya. Tubuh kita itu mengikuti hukum alam, tidak melawan hukum alam. Gitu. Melawan entropi iya, karena entropi itu kalau di hukum alamnya itu entropi kalau kita mendapatkan energi, entropi itu turun, gitu ya. Energi kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Gitu. Itu membuat kecenderungan kacau itu menurun. Nah, otak kita juga demikian. Gitu. Otak kita itu ya, cara kerja otak kita itu juga dibiasakan. Yang seperti tadi itu ya. Bagaimana latihan supaya tidak nyolong, gitu ya. Itu. Latihan untuk misalkan mendahulukan orang tua pada saat di base, gitu. Mendahulukan orang hamil itu. Nah, di Indonesia itu sudah ada priority sheet, bukan gambarnya orang hamil sama orang tua. Tetap aja diduduki kok itu, karena nggak pernah latihan itu. Nggak pernah latihan itu. Ada gambar mobil nggak boleh masuk aja. Dia nggak pernah latihan untuk mentaati rambu lalu lintas. Apakah ini innate gitu? Tetapi bakat-bakat kita itu ada bakat-bakat yang bisa ditekan, ada bakat-bakat yang bisa dilatih. Gitu. Ya, tetapi pada saat tertentu, di mana pada posisi ekstrim, itu latihan itu nggak ngaruh. Gitu. Misalkan orang psikopat ekstrim itu, ya sudah itu dilatih gimana pun ya tetap aja psikopat. Jadi jangan dikira di Jepang itu nggak ada orang psikopat, ada yang ekstrim ada. Gitu. Tetapi yang psikopatnya itu ya so-so aja ya apa namanya dalam batas-batas tertentu itu bisa ditekan dengan latihan, empatinya dibangun gitu ya. Empatinya dibangun sejak kecil. Misalnya apa? Nggak usah ngurusi urusan orang lain, itu penting itu. Empati itu dasar awal, dasar yang paling utama latihan itu membedakan urusan privat dengan urusan publik. Kalau urusan privat nggak boleh dicampuri, kalau urusan publik harus. Gitu. Jadi di Jepang ini kalau ada orang buang sampah sembarangan, wah dicaci maki orang banyak itu. Tetapi kalau ada orang yang nggak ke gereja, nggak ada yang peduli gitu. Nggak ada yang peduli. Kalau di Indonesia kan sebaliknya, ya nggak apa-apa juga sih, gitu ya. Itu adalah komunitas yang berbeda. Gitu. Nah, itu yang disebabkan kenapa kita itu bisa melatih sesuatu itu atau menimbulkan misalkan tadi itu ya. Kalau kalau ada sesuatu yang kurang pas itu perasaannya nggak enak. Kalau perasaan nggak enak, toh ya percuma kalau nggak dilakukan kan itu. Saya nyolong itu sebenarnya nggak enak deh. Tapi saya kok bisa nyolong ya? Gitu ya terserah gitu. Besok nyolong lagi. Gitu ya. Sebetulnya saya tahu nyolong itu nggak enak. Kenapa? Karena kalau saya nyolong itu perasaan saya nggak enak. Ya tapi tetap nyolong gitu. Karena nggak dilatih gitu ya. Jadi yang namanya perasaan dan perilaku itu dua hal yang berbeda gitu. Karena kalau nggak dilatih itu, orang itu tahu lah ya yang namanya nyolong itu salah, bohong lah kalau nggak tahu gitu. Buktinya sembunyi-sembunyi gitu. Kalau dia nggak ada permasalahan nyolong di depan orang banyak gitu. Bener, itu alamiah ya dok. Itu alamiah. Oke, thank you dok, keren. Ini relate banget dok. Ini ada direct message ya, dok. Maaf banget ini pertanyaannya sangat basic, tapi aku penasaran banget. Kalau menurut sains, jadi tujuan hidup itu untuk apa sih dok sebenarnya? Nah, ini gimana dok? Ini menarik nih. Yang pertama, sains itu nggak peduli tujuan hidup. Nggak ada. Sains, ayo kita meneliti tujuan hidup, nggak ada. Gitu. Sains itu gini loh ya. Sains itu kalau ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan, yang aneh gitu ya. Kok gini ya? Ini kenapa ya? Nah, itu terus diteliti yang namanya mekanismenya. Gitu ya. Misalnya, gunung itu kok mengeluarkan api.
di awal-awal ya gitu. Oh itu dewa dewa Vesuviusnya marah itu ya. Tapi sains akhirnya tahu, oh itu magma, itu urusannya dengan dalam. Itu makin lama orang makin paham tentang gunung berapi ya. Tapi ya sains itu tidak akan terus apa maknanya gunung berapi, itu filsafat itu. Ya, jadi tujuan hidup itu tidak pernah sains itu membahas tujuan hidup itu apa. Tapi kalau alasannya itu bisa kita teliti. Jadi kalau sekarang secara sains hidup ini untuk apa gitu? Jawabannya adalah hidup itu ya untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri gitu. Jadi tujuan hidupnya, misalkan kenapa kita hidup? Ya untuk melanjutkan kehidupan. Karena saya hidup, saya mempunyai kesempatan untuk mempunyai keturunan, dan itu adalah melanjutkan kehidupan. Dan ini terbukti selama 3,5 miliar tahun, kehidupan ini terus berlanjut itu. Satu spesies ada, beranak, terus punah, itu dari jutaan tahun yang lalu seperti itu. Jadi kalau secara sains, nah kehidupan itu untuk apa? Kalau secara sains kehidupan ya untuk melanjutkan kehidupan itu sendiri gitu. Nah makna hidup itu hanya manusia. Kenapa? Manusia itu punya kesadaran, punya perasaan, terus kemudian dia ngarang-ngarang soal makna hidupnya, tujuan hidupnya gitu. Lah ya nggak apa-apa juga sih supaya kamu nyaman gitu ya. Saya sendiri ini pengalaman pribadi ya. Yeah. Saya itu lama, yang namanya kering makna itu lama gitu. Kering makna itu lama. Sejak saya tahu bahwa kehidupan ini ya seperti binatang-binatang yang lain, bahwa saya itu suatu saat akan mati ya. Dan ya sudah selesai kehidupan saya gitu. Ya. SMA gitu ya. SMA. Saya memahami teori evolusi itu SMA, memahami biologi itu SMA. Kering makna itu. Lama. Hampir 8 tahun kering makna itu. Tapi akhirnya ya, apa makna hidup? The meaning of life itu apa? Lah kita zoom-zooman ngobrol bareng gini, kalau bukan makna kehidupan apa coba? Iya. Oke. Lah kita ngobrol makan bareng gitu ya. Apa bukan makna kehidupan itu? Pada saat kita berinteraksi dengan kehidupan lain, kita punya makna jadinya itu. Tapi kemudian dijelaskan bagaimana itu. Nah, itu yang disebut meme tadi. Ya, otak kita, meme kalau bahasanya Richard Dawkins itu meme, pada saat otak kita terus kemudian mencoba merasakan apa yang disampaikan orang dan kita menyampaikan itu. Akhirnya kita membuat satu kehidupan. Dan itu makna kehidupan meme itu ya. Nah, itu ya belakangan itu setelah 8 tahun kering makna itu saya menjalani kehidupan ya hidup aja, maksudnya ya batas-batas kalau memang ini tidak secara kultural nggak perlu dilakukan ya nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu akan memberikan saya berpegangnya pada entropi gitu. Kalau saya cenderung bagian yang teratur, saya akan menurunkan entropi gitu. Dulu itu berpegang sama itu, tapi pada akhirnya saya berpegang pada konsekuensi gitu. Konsekuensinya apa kalau saya melakukan ini? Konsekuensinya apa? Sepanjang kamu bisa menerima konsekuensinya dan tidak merugikan orang lain, fine. Oke. Jadi harus jadi buku, Dok. 8 tahun menuju hidayah judulnya, Dok. Ya itu. Tapi kalau gimana, Dok? Sorry, silakan. Kalau apa, Mas? Kalau dia apa? Iya, kalau di Eternal kemarin baru nonton gitu ya, semakin banyak manusia si Celestial Tiamut semakin keluar, ini mau makin hancur gitu loh. Ini jadi entropi, dipikir-pikir wah luar biasa gitu ya, asik lah pokoknya. Anyway, nanti satu episode kita bicara tentang 8 tahun pencarian hidayah, itu menarik, Dok. Oke, thank you, Dok. Terima kasih banyak. Oke, Mbak Eka silahkan. Wah, udah lama nih Mbak Eka nih baru datang lagi nih. Iya, hilang timbul. Silakan, Mbak. Terima kasih Kang Abu, terima kasih dokter. Saya ingin memberikan pertanyaan atau apa ya namanya? Pokoknya mau sharing-sharing aja.
Ya. Jadi gini, kalau tadi manusia itu dokter bilang kan saudaraan dengan hewan. Jadi sebenarnya pun untuk sebuah proses persalinannya itu pun sebenarnya kan bisa meniru spesies mamalia yang lain gitu kan. Sehingga tanpa bantuan orang lain pun sebenarnya kalau dengan keyakinannya harusnya sama dengan hewan itu. Tapi kan kecanggihan teknologi, sains itu kadang-kadang menumpulkan kemampuan seorang wanita untuk bisa lahiran dengan caranya sendiri. Terus juga banyak kecanggihan teknologi juga yang makin meyakinkan bahwa wanita itu nggak mampu gitu. Tambah lagi ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan situasi ini sehingga memperlemah keadaan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana pandangan moral terhadap si ibunya juga jadi nggak menghormati anugerah Tuhan yang dititipkan di dirinya, dan oknum-oknum itu juga tidak memberikan penghormatan besar pada ibu yang mau melahirkan itu, memberi keyakinan bahwa dia bisa mampu melahirkan secara normal. Mohon maaf dokter, pertanyaannya arahnya ke situ, tapi karena tadi ada menyangkut bahwa manusia itu pun spesiesnya adalah mamalia gitu dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih. Ya, kalau yang tiap hari nolong orang melahirkan pasti pertanyaannya menjurus kepada melahirkan pasti gitu ya, Mbak Eka. Oke, thank you Mbak Eka. Terima kasih banyak. Silakan Dok, boleh direspon. Silakan. Faktanya, sains dan teknologi kedokteran itu menyelamatkan banyak bayi dan banyak ibu melahirkan. Ya, gitu. Iya benar ya. Sekarang 100 tahun yang lalu melahirkan itu, wah itu mengerikan itu. Ya. Mengerikan 100 tahun yang lalu itu. Mengerikan. Banyak ibu yang mati karena sepsis purpuralis. Jadi melahirkan terus kemudian mati. 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu. Tapi justru sains yang kemudian dipergunakan sebagai teknologi di kedokteran menyelamatkan banyak perempuan dan banyak bayi. Angka kematian ibu turun drastis, angka kematian bayi turun drastis. Karena apa? Karena kemajuan sains dan teknologi itu. Bahwa manusia bisa lahir tanpa ditolong itu. Ya bisa, tapi kemungkinan hidup kecil itu. Ya, kecil itu. Kecil. Sekarang itu ibaratnya ya, yang namanya melahirkan itu ya ibarat mencet jerawat aja. Nggak ada orang melahirkan mati itu kalau nggak sial banget itu. Nggak ada. Dulu 100 tahun yang lalu, itu perempuan tahun 1900 ya. Itu perempuan Amerika nih ya. Itu rata-rata meninggal pada usia 49 tahun. Ya, kenapa? Karena yang namanya proses persalinan itu bahaya bagi perempuan itu, ya. Sehingga ini juga yang membuat laki-laki itu menganggap perempuan lebih lemah. Itu karena dulu perempuan itu lebih gampang mati itu dibandingkan laki-laki gitu. Tapi setelah sekarang yang namanya persalinan itu ibarat mencet jerawat aja ini. Itu ketahuan bahwa manusia yang lemah itu laki-laki gitu ya. Perempuan itu usianya panjang sekarang gitu ya. Usianya panjang. Laki-laki nggak ada lah perempuan yang namanya perempuan usia subur gitu ya. Pada usia subur sampai 40 tahun, 45 tahun itu serangan jantung mati itu nggak ada, kecuali gendut banget itu nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena proses siklus hormonal perempuan yang sebulan sekali itu gitu. Itu menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantungnya. Nggak ada, hampir kita tidak pernah menemui ya perempuan usia subur itu meninggal karena serangan jantung. Tapi laki-laki umur 30, 40 mati di lapangan futsal itu sering gitu. Iya benar. Ya, itu. Nah, setelah kita memahami bahwa setelah kita tahu yang namanya proses persalinan itu jadi proses yang aman, kita paham bahwa yang tubuh perempuan itu
dirancang oleh alam semesta itu jauh lebih kuat dari tubuh laki-laki. Masa usia harapan hidup perempuan itu 7 tahun di atas laki-laki rata-rata dunia ya. Gitu. Nah itu jadi laki-laki itu kan gayanya tok aja itu kayak orang yang tua-tua gitu. Iya. Ya bayangin aja, kalau ada suami istri pasangan itu ya, pasangan sama-sama bekerja nih, pulang bekerja yang perempuan itu ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus suaminya gitu ya, di rumah itu. Suami pulang, duduk nonton TV, baca koran, rokokan, main game, lu gitu ngakunya kepala keluarga, gimana coba? Ini, nah, tapi menjawab pertanyaan Mbak Eka tadi bahwa pengetahuan, sains, teknologi justru membantu manusia itu dalam hal kesehatan gitu. Ya, bahwa nggak ada salahnya ditolong itu gitu. Ya, nggak ada salahnya ditolong. Pada dasarnya kita itu tidak bisa mandiri, hidup sendiri itu nggak bisa. Masa mau makan Indomie aja harus ada yang namanya Alfamart buka. Kalau enggak gimana gitu. Jadi manusia itu tidak pernah hidup mandiri. Manusia itu harus hidup dengan manusia lain. Bahkan sekarang tuntutannya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama lebih luas gitu ya. Dan menghasilkan sesuatu yang lebih spektakuler gitu. Ya memang kalau kita itu mau misalkan numbuk padi gitu ya, paling kita bekerja saya 5-10 orang ya. Tapi untuk membuat satu peluru kendali nuklir, kita memerlukan 50.000 orang kerjasama. Untuk mendaratkan Apollo 11 mendarat di bulan, ada 130.000 orang kerjasama. Ya, nggak ada salahnya lahir ditolong, itu nggak ada salahnya. Karena kalau perempuan dibiarkan menolong dirinya sendiri, kemungkinan besar bayinya akan mati dan dia juga akan mati. Ya, jadi yang namanya sains dan teknologi ini membantu pada dasarnya membuat manusia ini hidup lebih nyaman, lebih gampang gitu. Ya memang dulu kita nggak membayangkan sih tahun 80, tahun 70-an itu ya, waktu saya masih SMA, kuliah gitu. Sabtu ketemuan ya, gimana? Tunjungan Plaza, jam sekian. Ketemu beneran itu? Gitu. Sekarang janjian, lu sampai mana lu? Gitu. Baru aja berangkat gitu. OTW ya dok ya? OTW. Tapi itu memudahkan gitu. Bukan lantas itu. Jadi dunia kita itu berbeda. Tapi kalau kita membandingkan 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu dengan sekarang, kalau kita berbicara tentang grafik, kita berbicara statistik, kehidupan kita membaik kok. Gitu. Kemudian kita membaik, kita lebih sejahtera, tidak ada orang kelaparan, kematian juga turun. Pandemi 100 tahun yang lalu itu, flu Spanyol itu, membunuh 15% penduduk dunia. Gitu. 15% penduduk dunia mati gara-gara flu Spanyol 100 tahun yang lalu. Pandemi kali ini membunuh 5,3 juta dari 7,9 miliar orang. Nggak sampai 1%. Gitu. Dari mana? Dari sains dan teknologi kedokteran. Gitu. Jadi, kalau kita mengatakan, apakah sains dalam hal ini membantu manusia dalam pekerjaan? Oh jelas itu. Tapi kenapa kok kita mengatakan hidup kita makin buruk? Ya, itu nanti kita bahas di lain kali. Kenapa sih kita menganggap dunia ini makin buruk padahal dunia ini membaik gitu. Oke dok, mantap. Terima kasih dok. Boleh tepuk tangan lu dong buat Dok Nes. Selalu mind blowing ya, selalu luar biasa. Dan maaf banget teman-teman, ini udah jam 21.01 di Indonesia gitu. Jadi pertanyaan yang banyak dan ini yang raise-in juga mohon maaf belum bisa untuk terakomodasi karena waktu juga, tapi Dok Des akan kembali tahun depan, next year ya. Kita libur setahun nih Dok gitu. Oke Dok, terima kasih banyak atas waktunya Dok, super mind blowing. Terima kasih atas semua pemaparannya dan itu saya rasa menggugah dan itu juga memotivasi gitu. So seperti biasa Dok, final statement silakan. Moralitas itu pada dasarnya bukan hanya milik manusia gitu ya. Dan moralitas itu tidak berlaku universal. Jadi kalau sampean punya pandangan moral, simpen untuk sampean sendiri gitu. Tidak orang lain tidak harus mengikuti moral sampean gitu.
kita berpegang pada konsekuensi. Tetapi ya tadi itu bahwa kita hidup dalam satu komunitas tertentu, dalam satu populasi tertentu, ya kita ikuti aja apa yang jadi kesepakatan. Dalam hal ini apa? Ya hukum itu adalah kesepakatan. Nah, supaya kita tidak menemui masalah. Nah, yang terakhir adalah kehidupan kita ini membaik kok, gitu ya. Fakta-fakta, data-data itu menunjukkan bahwa kehidupan kita itu membaik. Tidak ada alasan sebetulnya bahwa kehidupan kita itu memburuk. Tapi kenapa begini? Kapan-kapan kita bahas lagi. Oke, terima kasih dok. Thank you. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Dok Des. Dok sehat selalu. Kalau ke Jakarta, kalau ke Bandung kabarin kita ngopi. Ya, oke. Thank you dok. Terima kasih. Oke, dengan final statement tadi yang kalau di endingnya Marvel tuh ada secret ending gitu ya. Nah itu secret endingnya nanti for the next movie-nya gitu. Oke, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan, semoga menambah semangat. So poinnya konsekuensi dan poinnya ya moral masing-masing gitu ya dalam tanda petik. So mari kita selalu bisa bekerja sama, selalu bisa bertoleransi dan membuat hidup ini lebih asik gitulah kira-kira. Terima kasih, sampai ketemu.